warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok IP2 Komoditas Kacang Panjang. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Yang pertama, informasi umum tentang Balitri. yang kedua adalah proses penyerapan karet. Yang ketiga yaitu pembibitan kopi. Yang keempat ada pasca panen kopi. Yang kelima ada pasca panen kakao. Informasi umum Balitri. Nah, yang pertama itu adalah sejarah Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar atau Balitri, terletak di Jalan Raya Pukawon, kilometer 2, Parungkuda, Sukabumi, merupakan transformasi dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri atau Balitri karena adanya perubahan mandat komoditas. Tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman industri dan penyegar seperti karet, kopi, kakao, teh, macadamia, melinjau, tamarin, kola, iles-iles, dan kemiri sayuran. Dalam melaksanakan tugasnya, Balitri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, pembenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman industri dan penyegar. Yang kedua, melaksanakan penelitian morfologi, ekofisiologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman industri dan penyegar. Yang ketiga, penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman industri dan penyegar. Yang keempat, pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman industri dan penyegar. Yang kelima, pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman industri dan penyegar. Yang keenam, penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayaan gunaan hasil penelitian tanaman industri dan penyegaran. Visi dan misi Balitri. Yang pertama, visi mereka itu pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang kedua adalah misi. Misi mereka itu yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana. Kementerian Pertanian. Struktur organisasi secara struktural Balitri merupakan unit pelaksana teknis atau UPT penelitian eselon 3A di bawah Pusat Penelitian dan Pembangunan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Balitri dipimpin oleh seorang kepala balai dan dibantu oleh 2 orang pejabat struktural eselon 4A dan 3 kelompok fungsional peneliti. Pohon karet yang sudah dewasa dan siap disadap adalah pohon yang berumur sekitar 4,5 sampai dengan 6 tahun dengan ukuran batang mencapai 45 cm diukur pada bagian 100 cm dari atas penyatuan okulasi. Hal itu ditujukan untuk mencegah terjadinya penyerapan yang terlalu dini yang berimbas kepada volume lateks atau getah karet pada periode sadap selanjutnya. Biasanya pohon karet akan tetap mengeluarkan lateks selama 1-3 jam setelah penyerapan, dan semakin lama waktu semakin banyak pula lateks yang dihasilkan. Selanjutnya, jangan lupa menempatkan wadah penampungan lateks berada tepat di jalur tetesannya, karena jika tidak, lateks akan tercecer keluar dan kerja keras Anda akan sia-sia. Cara penyerapan yang baik adalah dengan mengiris kulit pohon karet sampai dengan batas kambium, yakni batas antara kulit karet dengan kayu atau silam, dari bagian kiri atas ke kanan bawah membentuk jalur aliran lateks dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Penyerapan tidak dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah karena cara vertikal hanya akan menghasilkan lateks yang jauh lebih sedikit dikarenakan jalur irisan yang lebih pendek. Nah, panjangnya lintasan irisan lateks juga hanya setengah lingkarannya saja, tidak mengitari keseluruhan bagian lingkaran. Biasanya pohon karet akan tetap mengeluarkan lateks selama 1-3 jam setelah penyerapan, dan semakin lama waktu semakin banyak pula lateks yang dihasilkan. Selanjutnya, jangan lupa menempatkan wadah penampungan lateks berada tepat di jalur tetesannya, karena jika tidak tepat, lateks akan tercecer keluar dan kerja keras akan sia-sia. Nah, setelah lateks berhenti dikeluarkan dari pohon karet, Anda bisa menambahkan beberapa jenis pupuk yang mempercepat proses pembekuan karet. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembibitan kopi yang ada di Balitri yang telah kami kunjungi. Di Balitri sendiri, terdapat beberapa jenis kopi, diantaranya ada kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Ketiganya ini memiliki perbedaan antara rasa dan morfologi atau bentuk keragaan daun dan tanaman.
Kopi Arabica sendiri secara optimal tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian di atas 1000 mdpl. Jika kopi ini ditanam di bawah 1000 mdpl, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Faktor lingkungan yang tidak sesuai juga memicu perkembangan kopi yang tidak bagus. Proses penyaluran bibit kopi yang siap salur atau siap ditanam oleh petani di Bali Tree sendiri memiliki beberapa proses, yaitu selama 8 bulan. Proses pertama yaitu biji kopi yang matang secara fisiologis yang berwarna merah itu dipanen, dan yang kedua dapatlah benih dari biji kopi yang dipanen. Yang ketiga yaitu proses persemaian. Yang keempat proses transplanting atau pemindahan dari persemaian ke polybag. Proses ini ada dua tipe, ada tipe serdadu dan tipe kepelan. Di Bali Tree sendiri menggunakan tipe yang serdadu, di mana umur di persemaian 3-4 minggu lalu dipindahkan ke polybag. Kelima yaitu ada perawatan secara intensif, diantaranya ada penyiraman, penyulaman, penyiangan, dan rolling of type atau membuang tanaman yang bukan kita tanam, dan perawatan-perawatan lainnya. Bibit yang siap salur ini juga harus disertai dengan sertifikat dan beberapa kriteria. Kriterianya yaitu diantaranya tingginya mencapai 15 cm, diameter batangnya 0,2 cm, dan memiliki 2 pasang daun kiri dan kanan. Baru setelah itu bibit mendapatkan sertifikat yang unggul dan siap disalurkan. Di sini saya akan menjelaskan proses pasca panen kopi dari hasil penelitian field trip di Bali Tree atau Balai Penelitian Tanaman, Industri, dan Penyegar. Yang pertama dari proses pasca panen kopi ini ada proses sortasi, yang kedua ada proses pengupasan kulit, yang ketiga ada proses pencucian atau washing, yang keempat ada proses penirisan, yang kelima ada proses pengeringan atau penjemuran, yang keenam ada proses pengupasan kulit kopi sehingga menghasilkan kopi hard skin, yang ketujuh ada proses roasting, yang kedelapan ada proses pengemasan dan juga penyimpanan. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama ada proses sortasi. Proses sortasi terbagi menjadi dua cara, yaitu proses sortasi secara manual dan juga sortasi menggunakan air. Yang kedua ada proses pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah ini dimaksudkan untuk memperbaiki mutu fisik dan juga cita rasa yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas kulit. Lalu yang ketiga ada proses pencucian atau washing. Pencucian atau washing ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel pada kopi. Lalu yang keempat ada proses pengeringan dan juga penjemuran. Yang kelima ada proses pengupasan kulit yang menghasilkan kopi hard skin. Proses pengupasan kulit ini bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit keras atau kulit tanduk agar menghasilkan biji kopi dengan menggunakan mesin pengupas biji kopi. Selanjutnya ada pasca panen tanaman kakao. Pasca panen dan pengolahan hasil merupakan hal yang penting dalam budidaya kakao, sebab sangat menentukan mutu biji kakao yang dihasilkan. Walaupun produksinya tinggi, tetapi dengan melakukan panen dan pengolahan hasil kurang tepat, maka mutu biji akan kurang baik, sehingga harganya menjadi rendah, bahkan tidak laku atau ditolak oleh para konsumen. Oleh karena itu, dalam melakukan panen dan pengolahan biji harus baik agar hasilnya bermutu tinggi atau sesuai dengan standar pasar, sehingga dapat bersaing dengan produksi lain. Yang pertama ada panen buah. Pengolahan biji kakao dimulai pada saat panen. Buah yang sangat muda berwarna hijau, bila masak berwarna kuning, sedangkan buah yang berwarna merah akan menjadi orange atau jingga. Untuk tingkat kemasangan buah sangat mempengaruhi hasil, sebab itu harus tepat. Namun yang terlalu awal, mutu biji kering sangat rendah karena bijinya gepeng dan keriput. Sebaliknya, panen yang terlambat akan menyebabkan biji tumbuh atau berkecambah di dalam buah.
Alat yang digunakan untuk memanen kakao antara lain sabit, sabir, bergala, gunting, potong, keranjang, karung plastik, ember plastik, lembaran plastik, dan timbangan. Pemetikan sendiri itu harus dilakukan dan hati-hati agar bantalan buah tidak rusak. Bantalan buah yang rusak akan mengganggu proses pembungaan berikutnya. Semua buah yang masak harus dipanen, termasuk buah yang terserang penyakit maupun oleh hama tikus atau tupai. Yang kedua ada pembelahan buah. Setelah buah kakao dipanen, buah boleh langsung dibelah pada hari yang sama. Pembelahan buah kakao harus dilakukan dan hati-hati agar tidak merusak biji. Pembelahan buah dapat dilakukan dengan alat pemukul, sabit, kulkasau, atau saling memukulkan buah yang satu dengan lainnya. Selanjutnya, biji dikumpulkan untuk diperam, sedangkan kulitnya dapat dibuat menjadi kompos dengan cara ditimbun atau dihancurkan dan mesin mencacah, sehingga dapat menjadi sumber bahan organik tanah. 3. Pemeraman. Biji kakao basah sebaiknya diperam dalam karung selama 1-2 hari tergantung derajat kemasakan buah dan keadaan setempat. Tujuan pemeraman sendiri itu adalah untuk mengurangi kandungan air sehingga memudahkan proses pengeringan. Selanjutnya ada fermentasi. Pada proses akan terjadi pembentukan cita rasa khas kakao, pengurangan rasa pahit dan sepat, dan perbaikan kenampakan fisik biji kakao. Kegagalan proses fermentasi tidak dapat diperbaiki pada proses lain. Salah satu tolak ukur tidak sempurnanya fermentasi adalah dihasilkannya biji salty, yaitu biji yang memiliki tekstur seperti keju. Yang terakhir ada pengeringan. Tujuan pengeringan biji kakao adalah menurunkan kadar biji dari sekitar 60% menjadi 6% sampai 7%. Pengeringan sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya jamur pada biji, sehingga dapat diterima di pasaran tanpa ada pemotongan sesuai dengan standar kandungan air yang telah ditentukan. Ada beberapa cara pengeringan biji kakao, yakni pengeringan dengan sinar matahari dan dengan alat pengeringan buah, atau bisa juga dan dikombinasikan antara keduanya. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.